Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Saya Muhammad Toha, calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Kuantan Sengi Provinsi Riau. Sahabat-sahabat calon guru penggerak dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah berada di akhir modul 1.1, di mana kita mempelajari terkait tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Banyak ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan terkait dengan pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kita juga tahu dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ada kebudayaan itu sangat dinamis. Tidak ada kebudayaan yang sama. Namun pertukaran kebudayaan insya Allah akan menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Kita juga belajar dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait tugas seorang guru. Guru itu menuntun kodrat alam maupun kodrat zaman yang saat ini kita rasakan. Bukan hanya sekedar mengajar, menuntun lebih kuat pengaruhnya kepada dunia pendidikan anak-anak kita. Seterusnya kita juga belajar terkait dengan kepekaan kita pada anak. Memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak itu sangat luar biasa, sesuatu yang harus kita lakukan dalam dunia pendidikan. Dan terakhir, kita juga belajar dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait tentang daya jiwa, cipta, rasa, dan kasa harus kita olah secara seimbang. Sahabat-sahabat guru penggerak dimanapun berada, selama ini saya hanya menekankan pemikiran saya kepada anak-anak terkait tentang intelijensinya, terkait dengan kemampuannya. Pemikiran saya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak hanya bagaimana dia menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar, tanpa memperdulikan yang lainnya. Jadi selama ini tolak ukur saya adalah kemampuan pribadi anak. Namun setelah saya mempelajari materi pembelajaran di filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata memang apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya selalu termenung di rumah. Ternyata salah apa yang saya lakukan. Ketika kita menuntut kecerdasan anak tanpa memperdulikan budi pekertinya, ketika kita menuntut kecerdasan anak tanpa peduli dengan apa itu kebebasan belajar, kita hanya menekan dengan punishment, hukuman, agar anak menurut apa yang kita inginkan. Namun pemikiran Ki Hajar Dewantara telah membuka hati saya, membuka pemikiran saya, membuka perilaku saya untuk mengubah segala sesuatunya. Bahasanya merdeka belajar itulah daya yang utama. Bagaimana budi pekerti, bagaimana kita dituntut menjadi seorang penuntun, menuntun anak-anak kita secara bebas mereka belajar agar menemukan jati diri. Sahabat-sahabat calon guru penggerak dimanapun berada, setelah saya mempelajari ini dan setelah saya mendalami apa yang bisa saya terapkan, apa yang bisa saya mulai, saya akan mulai dari diri saya. Saya akan menggugah cara pemikiran saya akan memprogram segala sesuatunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama ini mungkin saya agak sedikit kaku dalam proses pembelajaran. Saya hanya mementingkan keegoan saya sebagai seorang guru. Yang penting anak pandai dan segala sesuatunya tidak saya pedulikan. Jadi saya akan berusaha secara maksimal bagaimana menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam ruang kecil sekolah saya, dalam ruang kecil kelas saya. Saya bisa ambil salah satu contoh. Ketika saya mengajar, saya tidak memperdulikan perkembangan zaman saat ini. Sementara Ki Hajar Dewantara pernah berkata, didilah anak sesuai dengan tuntutan zaman. Sekarang adalah zaman teknologi, zaman abad ke-21. Dan tentunya saya harus bersiap bagaimana mengkondisikan anak-anak saya agar nantinya mampu bersaing dengan di zaman yang modern ini. Bapak-bapak calon guru penggerak dimanapun berada, alhamdulillah saya mulai berangsur bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada. Kita belajar dengan teknologi secara sederhana dan sangat sederhana. Kalau kami di tingkat sekolah dasar mungkin baru tahap memperkenalkannya, baru tahap belajar menyenangkan bersama teknologi.
kita bisa menggunakan e-fokus sebagai alat-alat. Kita bisa mendownload pembelajaran-pembelajaran yang nanti akan lebih menghasilkan hal-hal yang menyenangkan. Dan mudah-mudahan saya berharap pemikiran-pemikiran yang lainnya akan menyusul, sehingga nantinya akan diterapkan secara menyeluruh di sekolah yang kita cintai. Terima kasih. Saya sekali lagi Muhammad Toha. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dari pembelajaran kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.